Terima kasih yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 6 DPR, kepada Bapak-Bapak anggota yang hadir di ruangan ini maupun Bapak Ibu semua yang hadir secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi saya kira tadi kami sudah memberikan banyak sekali ya hal input ya. Jadi mungkin nanti sebagian bahan saya juga mungkin redundant juga dengan Pak Tri. Jadi saya akan cepat saja karena juga masih ada Pak Fajar Hari ya. Jadi mungkin langsung saja boleh ke slide. Jadi kebetulan setahun lalu juga saya diundang di forum yang sama di sini. Jadi saya gembira bahwa ada kemudian beberapa kemajuan-kemajuan sudah progres ya di dalam RU yang saya lihat ya. Bisa langsung ke slide yang pertama saja misalnya. Jadi saya memberikan sedikit overview saja mengenai kondisi BUMN secara global maupun lokal itu seperti apa sekarang saat ini dan harapan kita ke depan seperti apa gitu. Jadi di slide berikutnya sebetulnya kita akan melihat ini bagaimana sebetulnya peran BUMN ya dalam kancah global, bagaimana itu slide kiri Fortune 500 menunjukkan kontribusi dari SOE seluruh dunia makin meningkat. Paling besar tentu datangnya dari SOE yang datang dari Cina, begitu ya. Itu adalah sumber-sumber yang paling besar. Sisi kanannya melihat bagaimana peran BUMN dalam negara. Dalam konteks Indonesia itu dihitung bahwa angkanya menunjukkan sekitar 69%. Jadi kira-kira kalau ada 10 besar perusahaan yang ada di negara itu ya kira-kira 69%-nya itu pasti affiliated dengan negara. Jadi itu menunjukkan bagaimana pentingnya kontribusi ya perusahaan-perusahaan negara dalam perekonomian kita. Kemudian di slide selanjutnya saya akan kasih lihat saja cepat saja, saya kira kita semua sudah paham ya mengenai kinerja, mengenai jumlah BUMN ya. Tadi Pak Darmadi sudah sampaikan juga sebagian sudah mulai menurun karena statusnya sudah menjadi anak perusahaan. Jadi misalnya kalau di bawah Inalum kan ada 3 perusahaan ya, ada PTBA, ada Timah, ada Antam, status mereka adalah sebagai anak perusahaan BUMN. BUMN-nya adalah PT Inalumnya. Sehingga kemudian terjadi penurunan jumlah BUMN saat ini hanya tinggal sekitar 105 saja ya, dari sekitar 140-an pada beberapa waktu yang lalu ya. Dan kalau kita lihat performance 2019 juga kita lihat ya, angka-angka aset sudah sampai 8.700 triliun, revenue 2.450-an, laba bersihnya sekitar 165 ya. Tapi kalau kita lihat pada laporan terakhir dari Kementerian BUMN tahun 2020, revenue-nya turun ya sampai mendekati hampir 1.200 triliun dan laba juga merosot sampai dengan 28T ya. Jadi saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi pandemik extraordinary sehingga situasi kinerja menjadi tidak terlalu bagus di 2020. Satu slide lagi saya kira berikutnya saya hanya ingin menggambarkan bagaimana kondisi ini profil BUMN. Nah, ini kondisi Pareto BUMN ya. Jadi saja ke slide sebelumnya. Yes. Nah, ini adalah menunjukkan apa yang menjadi potret kita saat ini sebetulnya ya. Jadi kalau kita lihat misalnya pada top 20 BUMN terbesar kepada total BUMN, kita lihat dari sisi pendapatannya itu menunjukkan bagaimana 20 BUMN terbesar itu sudah mengkontribusi kira-kira proporsinya 78%. Kalau kita lihat dari total asetnya ya, itu kira-kira mereka sudah memberikan kurang lebih hampir 86%-nya. Jadi pertanyaannya sebetulnya yang paling sederhana, apakah kita perlu nggak pengelola sampai hampir lebih dari 100 BUMN? Kalau angka-angkanya menunjukkan Pareto bahwa kira-kira the top 20 BUMN-nya sudah mengenerate sebagian besar ya dari sisi pendapatan maupun aset. Di slide berikutnya, ini mungkin dilewat saja, ini profil BUMN kita ya, tadi sudah disampaikan, jumlahnya semakin in quantity semakin menurun ya. Ada sudah 7 holding yang sudah terbentuk dan kita dalam proses juga untuk mungkin ada beberapa di pipeline berikut untuk menjadi holding berikutnya. Slide berikutnya, ini data-data secara makroekonomik saja bagaimana itu kontribusi dari BUMN ya kaitannya dengan PDB kita ya sama dengan tahun 2019 ya. Dimana kalau kita lihat total aset terhadap PDB masih cukup dominan hampir 55% ya. Total pendapatan terhadap PDB juga lumayan besar, 15,5% ya. Cuman memang problemnya laba bersih terhadap PDB sangat kecil ya, hanya sekitar 1%. Saya kira ini juga yang tadi disampaikan oleh Pak Tanri. Di slide berikutnya, saya coba membandingkan kira-kira performance ya dari BUMN kita ya, compare kepada tetangga kita ada di Temasek, ada di Khazanah begitu ya. Jadi kalau ngelihat kepada angka-angkanya, in terms of
aset misalnya ya, memang BUMN kita compare kepada keduanya, kita memiliki relatively jumlah aset yang lebih besar ya. Tapi pada saat kita bicara indikator yang lain ya, kita bicara kemampuan mereka untuk mengenerate profit ya, mengenerate return on asset dan profit margin, kelihatannya kita harus tanda petik bekerja lebih keras lagi, karena angka-angkanya kemudian kita harus compete dengan mereka secara lebih keras lagi begitu ya. Next slide. Jadi kedepannya saya kira ini juga sudah menjadi saya kira perbincangan cukup panjang sebetulnya. Jadi kedepannya kira-kira apa yang harus kita lihat dari sisi BUMN yang kita punya begitu ya, dari hampir lebih dari 100 sekarang ini. Jadi idealnya menurut kami adalah sebaiknya BUMN-BUMN yang memang secara produk jasa itu masih dibutuhkan ya oleh market, oleh publik, dan kemudian juga situasi internal kesehatannya masih cukup kuat, yang masuk dalam kategori sebagai BUMN-BUMN yang masuk dalam kategori sebagai kontributors yang sebaiknya itu jumlahnya mungkin tidak akan menjadi terlalu banyak, tapi betul-betul kuat dan sehat begitu ya. Itu akan sangat bertolak belakang dengan matriks di ujung kiri bawahnya yang menunjukkan bagaimana kemudian juga cukup banyak BUMN kita yang sekarang masuk dalam kategori itu ya, di mana tingkat kesehatannya sudah relatifly buruk, dan kemudian juga sebenarnya produk jasanya juga sudah bisa di substitute ya, sudah bisa di take over oleh pelaku usaha yang lain. Sehingga untuk itu makanya saya kira upaya-upaya untuk penyederhanaan jumlah BUMN, misalnya dengan langkah spin-off dan lain-lain, mungkin bisa segera dipertimbangkan untuk di-execute ya. Saya kira juga sudah mungkin dalam proses ya untuk ini ya. Baik, itu sebagai pengantar, lalu kemudian beberapa catatan terhadap RU yang ada ya. Jadi kurang lebih saya baca RU BUMN yang sudah masuk itu, yang terakhir ada sekitar 20 bab dan 128 pasal ya. Jadi saya kira untuk hal-hal tersebut boleh kita lihat di slide yang pertama ya. Saya kira kita melihat gembira bahwa kemudian problem-problem yang kita temukan dalam situasi yang lalu di undang-undang yang existing itu bahwa ada sedikit duplikasi antara undang-undang BUMN dengan undang-undang keuangan negara. Saya kira sudah bisa dipecahkan dalam RU ini ya, di mana disebutkan di dalam bab 3 pasal 4 bahwa pengelolaan BUMN diselenggarakan oleh Menteri Kepala Badan Pengelola ya. Jadi tadi kami sempat ngobrol sebentar dengan Pak Tanri Abeng. Ini adalah ide gagasan tahun 99 tahun 2000 lah saya kira. Pernah kita discuss cukup panjang, dan saya kira dengan fungsi sebagai kepala badan, maka nanti kemudian ke depan pada saat misalnya ada cita-cita, mimpi kita ya untuk membuat semacam BUMN sebagai korporasi yang betul-betul bisa berdaya saing global. Seperti kita lihat dengan misalnya keberadaan Temasek dan lain-lain, itu adalah menjadi menurut saya adalah jembatan ya pada saat kita nanti kemudian akan bisa melihat BUMN sebagai korporasi global lewat pengelolaan satu, katakanlah Temasek sebagai super holding company yang sekarang eksis ya. Jadi ini adalah masa-masa transition yang nanti bisa jalan menuju ke arah sana begitu ya. Kemudian di pasal berikutnya yang coba kami lihat ya, jadi di slide berikutnya dalam konteks maksud dan tujuan. Nah ini yang kami perhatikan ya, pada saat kita membaca maksud dan tujuan dari sisi ini, maka kita lihat bahwa definisi terhadap maksud tujuannya masih cukup panjang ya. Ada sekitar 6 lah kalau kami lihat begitu ya. Padahal kan sebetulnya kita kan ingin supaya BUMN itu betul-betul fokus pada bidang apa saja yang akan dikerjakan, sehingga kita menginginkan BUMN itu bisa fokus dan bisa menjadi besar begitu adalah kalau kita juga punya tujuan-tujuan yang kira-kira oke, lebih fokus dan lebih make sense untuk dicapai begitu ya. Jadi saya coba bandingkanlah misalnya dengan apa yang ada di Khazanah dan Temasek ya. Jadi kalau Khazanah itu jelas, jadi semua BUMN join dalam konteks Khazanah tujuannya hanya dua, satu adalah komersial dan dua strategik. Bedanya apa? Kalau yang komersial target returnnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang strategik. Yang strategik itu yang mana? Yang strategik adalah BUMN-BUMN di bawah Khazanah yang punya kepentingan layanan public obligation-nya relatif besar. Contohnya apa? Contohnya misalnya Tenaga Nasional Berhad, PLN-nya Malaysia, atau kedua misalnya Telekom Malaysia. Ya, itu adalah kelompok yang disebut dengan strategik. Sementara sisanya itu komersial, jadi dia diberlakukan sebagai suatu entitas bisnis yang memang harus compete di market ya.
Sehingga dengan model ini mungkin menjadi lebih mudah bagaimana kita ingin membesarkan perusahaan-perusahaan negara ya. Demikian pula dalam konteks Temasek ya. Jadi fokus tujuannya itu memang lebih fokus gitu ya. Nah, jadi dalam konteks seperti ini ke depan apakah kemudian dengan ada sekitar 5 atau 6 tujuan yang masih banyak ini, apakah BUMN itu bisa lebih fokus nggak ya kalau kita bercita-cita mereka ingin menjadi pemain global ke depan? Sehingga mungkin perlu ada semacam simplifikasi ya kalau menurut kami di sini ya. Kemudian saya kira di slide berikutnya saya akan gembira bahwa kemudian kaitannya dengan public service obligation juga ini menjadi kemudian sudah ada perbaikan ya, karena di dalam konteks implementasi saya kira PSO ini juga menjadi beban, menjadi hambatan juga kepada BUMN pada saat kemudian tidak cukup jelas nanti ujungnya siapa yang akan bertanggung jawab dari segi finansialnya. BUMN tadi melaksanakan pekerjaan-pekerjaan public service obligation begitu. Jadi dengan adanya amandemen ini terutama di bab 18 ya mengenai penugasan khusus, maka sudah dijelaskan bahwa pemerintah bisa memberikan penugasan khusus kepada BUMN, dan yang lebih penting adalah atas penugasan khusus tersebut harus ada persetujuan ROPS atau menteri dan harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis. Saya kira ini suatu terobosan ya, bagus bahwa nanti kemudian pada saat BUMN diberikan penugasan seperti ini sudah ada pihak bertanggung jawab ya pada saat nanti kemudian dari segi aspek financingnya siapa yang harus taking care ya. Jadi saya kira dengan perkembangan terakhir banyak BUMN-BUMN yang mendapatkan penugasan kemudian mengalami financial distress, mengalami tekanan-tekanan keuangan yang tidak terselesaikan ya, itu saya kira menjadi satu solusi ya. Satu slide lagi ke depan ini kaitannya dengan soal sisi aspek governance ya. Tadi Pak Tanri Abeng sudah banyak sekali sampaikan mengenai direksi dan komisaris ya. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar, saya hanya gembira bahwa kemudian pasal mengenai kaitannya dengan business judgment rule itu sudah kemudian secara eksplisit disampaikan. Jadi business judgment rule ini kan memang kita tidak temukan di dalam existing undang-undang yang ada. Dan ini saya kira menjadi problem eksekusi pada saat kita bicara dengan banyak top level eksekutif BUMN. Jadi kalau ditanya kenapa Pak tidak melakukan corporate action ABCD padahal itu penting buat perusahaan, jawabannya adalah kami takut karena kalau kami nanti corporate action diselenggarakan kemudian rugi dan ruginya kemudian dianggap sebagai kerugian negara, tentu kami juga nanti akan masuk begitu ya. Jadi mendingan kami santai-santai aja tanda petik begitu ya, tidak melakukan corporate action karena ketakutan soal itu. Sehingga dengan adanya business judgment rule yang ditetapkan eksplisit bahwa kemudian direksi tidak bisa dituntut kalau mengalami kerugian, kalau kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan sudah ada itikat baik, tidak ada juga konflik of interest, saya kira itu cukup jelas. Jadi memberikan benteng, pagar kepada direksi BUMN untuk lebih berani melakukan corporate action ya. Meskipun nanti kemungkinannya kan kalau corporate action ya kalau nggak untung kan rugi ya, nggak ada yang yang ketiga begitu ya. Jadi saya kira ini bisa menjadi benteng yang cukup bagus ya. Kemudian juga di dalam direksi ini saya kira juga saya menyoroti bagian yang bagus juga adalah di amandemen bab 16 terkait dengan SDM ya, di mana sumber bakal calon untuk BUMN cukup luas, cuman memang belum disebutkan apakah sumber-sumbernya tadi disampaikan Pak Tanri, misalnya kita mengundang eksekutif dari luar, global eksekutif masuk boleh apa enggak? Saya coba berikan pandangan. Misalnya kita lihat kepada list seluruh orang yang bekerja di bawah grupnya Temasek sebagai satu global companies ya Pak. Kita lihat di situ. Misalnya di boardnya itu ada yang namanya mantan Presidir Bank Dunia Robert Zulich ada di sana, ada mantan Presidirnya Volvo ada di sana, ada mantan CEO-nya Royal Dutch Shell ada di sana. Itu untuk menunjukkan bagaimana Temasek sebagai perusahaan global juga sudah meng-hire top level ya, mantan-mantan CEO dunia untuk gabung di sana. Kenapa? Karena mereka juga akan bermain level playing field-nya sudah di level seperti itu. Jadi maksudnya kalau kita ingin mendorong juga BUMN Indonesia masuk expansion, masuk ke pasar yang lebih luas, saya kira juga harus dibuka keran kemungkinan kita bisa tanda petik menerima ya para eksekutif world class ini untuk
masuk ya, membantu perusahaan-perusahaan kita state-owned companies ini menuju posisi yang lebih baik ya. Kemudian di komisaris, kemudian yang saya ingin sampaikan satu pandangan saja mengenai isu yang berkembang bahwa kemudian kita tidak terlalu mengatur dengan cukup jelas untuk komisaris, misalnya apa yang menjadi syarat dan ketentuan ya untuk komisaris ya. Di slide berikutnya diatur hanya secara umum, kira-kira kalau kita melihat kepada apa yang berkembang di dalam publik, keinginan supaya komisaris BUMN juga lebih kuat, lebih punya cukup, sehingga apakah perlu diatur nggak misalnya hal-hal yang ada di dalam pemilihan direksi BUMN juga diterapkan untuk pemilihan komisaris ya. Kan itu diatur dalam PP ya Pak, turunan dari undang-undang, kalau direksi BUMN itu dipilih melalui mekanisme fit and proper test assessment center lewat mekanismenya. Apakah komisaris sekarang bisa nggak juga di proses yang sama misalnya, sehingga kita betul-betul bisa punya calon-calon kandidat dekom yang betul-betul kita anggap qualified lah, kira-kira begitu ya. Nah, apakah itu juga perlu dimasukkan apa tidak? Saya kira ini sebagai usulan saja supaya kita bisa mendapatkan ya source of Dewan Komisaris yang lebih kuat ke depannya ya. Kemudian ke slide berikutnya kita bicara mengenai aspek restrukturisasi ya. Jadi dalam amandemen ini di restrukturisasi ada di dalam bab 10 ya, pasal 80 sampai dengan pasal 86 ya. Ini dalam beberapa hal saya kira isinya, kontennya sebagian masih relatif sama, tapi ada beberapa hal yang ingin saya soroti ya. Pertama di slide berikutnya, dalam konteks restrukturisasi itu pertama adalah dari sisi anak perusahaan ya. Jadi sisi anak perusahaan boleh di slide berikutnya kita lihat sebelumnya tidak ada atau tidak diatur ya. Saya gembira bahwa kemudian anak perusahaan itu sekarang mulai diatur ya. Tadinya hanya oleh PP 72 saja, tapi sekarang sudah masuk ya ke dalam bagian dari amandemen undang-undang ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan sebetulnya mungkin jumlah anak perusahaan BUMN kalau nggak salah setahun yang lalu saya dengarkan jumlahnya sampai mendekati angka 700 misalnya begitu ya, dan sebagian itu kondisinya, kinerjanya tidak terlalu bagus sehingga malah menjadi beban buat induknya. Jadi sekarang saya kira dengan amandemen yang ada di bab 10 restrukturisasi pasal 86, maka BUMN yang mendapat bentuk anak perusahaan tentu harus ada dengan syarat dan ketentuan ya, yang betul-betul harus diperhatikan sehingga hanya yang betul-betul sehat saja atau yang punya potensi bagus, dan juga bagaimana aspek monitoring harus dilakukan sehingga keberadaan anak perusahaan tidak merugikan bagi induk perusahaan ya. Boleh di slide berikutnya. Isu kedua yang saya juga belum lihat setelah anak perusahaan ini adalah isu mengenai holding company sebetulnya ya, dalam konteks restructuring. Boleh di slide berikutnya. Ini kan menurut saya sesuatu yang penting. Apa yang dikerjakan oleh Kementerian BUMN dengan membentuk banyak holding ini kan secara struktural sebetulnya merubah pola pengelolaan BUMN lah, kira-kira begitu ya. Tapi kan ini cantelannya baru di PP ya, Bapak bilang Pak Darmadi tadi ya, hanya ada di PP 72 ya. Jadi kenapa ini kemudian tidak juga masuk sebagai salah satu bagian pasal di restrukturisasi? Karena ini menurut saya aspeknya cukup fundamental ya, sehingga menurut saya sebaiknya ya dari pasal amandemen yang ada pasal 80 sampai dengan pasal 85 ini memang tidak menyebut ini ya. Kemudian baru memang di pasal 85 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut dapat diatur dengan PP ya, maka keluar itu tadi PP. Jadi saran saya sebaiknya hal kaitannya dengan holding company juga mungkin bisa di state sebagai salah satu pasal dalam konteks restrukturisasi ini, dan mungkin nanti isinya adalah kita akan bicara mengenai bagaimana sebetulnya konteks hubungan antara induk dan anak perusahaan, bagaimana status anak perusahaan holding dan macam-macam. Karena dalam praktek yang saya paham ini juga ada beberapa problem ya dari sisi pengelolaan holding company, karena kadang-kadang antara induk dan anak itu tidak menjadi sinkron, karena kemudian direksi induk tidak memiliki kuasa untuk menetapkan misalnya direksi anak ya, sehingga kadang-kadang menjadi tidak bisa mendapatkan the winning team dalam konteks holding secara keseluruhan ya. Jadi saya kira pasal yang mengatur ini saya kira penting untuk ada ya. Satu slide atau dua slide terakhir ya, di slide nah ini saya kira juga isu penting. Jadi sovereign wealth fund ini kan sudah dibuat
LPI-nya sudah ada. Jangan lupa, saya membaca bahwa di Januari itu ada statement dari Menko Perekonomian bahwa kemudian setelah mereka menyetorkan dana 15 triliun yang pertama, maka sisanya semacam inbrank dari BUMN. Poin pentingnya kalau kita baca kita lihat di sisi kanan penjelasannya, ya, maka disebutkan misalnya selain dari aset negara, maka investasi pemerintah pusat juga dapat berasal dari aset negara di aset BUMN dengan preferensi jual beli. Itu yang pertama, ya. Kedua, aset BUMN yang dijadikan investasi pemerintah pusat pada lembaga dapat dipindah tangankan secara langsung kepada perusahaan patungan dari LPI-nya. Ya, ini saya kira juga penting, ya. Kecuali beberapa BUMN yang kemudian dapat dikecualikan dan tidak dapat dijadikan sebagai penyertaan modal negara. Tapi kemudian di ayat bagian kelimanya, aset dengan kriteria tertentu tersebut yang dapat dikuasa kelolakan kepada LPI. Jadi maksudnya ini mungkin nanti kalau kemudian ada keputusan, ya, beberapa BUMN blue chips misalnya diinbrangkan oleh pemerintah, ya, dipindahkan, ya, dengan mekanisme apa yang tadi disebut dengan preferensi jual beli itu, kan otomatis dia akan menjadi asetnya Sovereign Wealth Fund, LPI, dan mereka bisa kelola itu. Jadi mungkin nanti akan ada dua lembaga, ya, menurut saya loh, kalau ini terjadi, ya, BUMN under Kementerian BUMN dan juga BUMN di bawah kelolaan LPI, ya. Jadi tapi itu asetnya nggak bisa semua dipindahkan. Ya, terkecuali Pak, ada pasal 158 di penjelasan. Ya. Kita blok itu. Jadi aset-aset menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara itu nggak bisa dipindahkan. Jadi kalau kayak aset PLN, itu nggak bisa. Karena tapi kita kelolakan, Pak. Ya, itu di Cipta Kerja, nggak bisa dipindahkan. Ya. Nah, itu di Cipta Kerja. Ya. Kita bahas ini. Betul. Maksud saya ini bagian yang cukup fundamental juga. Jadi saya kira ini mesti masuklah ke bagian kaitannya dengan restrukturisasi, ya, karena ini bagian penting ke depan. Bagaimana nanti ke depan itu BUMN kita ya bukan cuma ada di bawah kelolaan kementerian ini BUMN, tapi juga bisa masuk dalam kelolaan LPI. Slide terakhir saya kira mengenai privatisasi tadi sudah disinggung banyak oleh Pak Tanri Abeng, ya. Jadi saya kira saya nggak usah banyak juga bicarakan soal ini. Jadi saya kira demikian, Pak Ketua, kira-kira presentasi kami, Pak, hal-hal yang kami usulkan untuk penyempurnaan kalau itu dimungkinkan. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, Pak, saya kira sebagian pertanyaan tadi sudah dijawab oleh narasumber yang lain. Cuma saya hanya fokus saja mungkin ke beberapa pertanyaan yang perlu mungkin pendalaman, ya, Pak. Kebetulan tahun 2018 saya ada kesempatan datang ke Cina, Pak. Jadi saya bawa grup BUMN bertemu dengan tadi SASAC yang dibilang Pak Hari, ya. State Asset Supervision and Administration Commission, ya, SASAC. Jadi di Cina tidak ada Kementerian BUMN, yang ada badan ini. Ya, ada dua badan sebetulnya. Kalau SASAC itu mengelola seluruh BUMN di sektor real, sementara ada satu badan lagi dibikin untuk mengelola seluruh BUMN Cina di sektor financial, Pak, ya, di sektor finance-nya, ya. Nah, jadi belajar dari apa yang kami diskusikan di SASAC, sebetulnya apa sih membuat mereka bisa kemudian menumbuhkan banyak sekali state-owned companies menjadi katakanlah perusahaan-perusahaan world class company. Jadi kalau kita lihat di Fortune 100, mungkin sumbangan mereka ada 19-20 perusahaan, itu list dalam Fortune 100, ya. Nah, jadi yang unik, Pak, di Cina itu, jadi yang utama pada saat mereka melakukan privatisasi, tadi Bapak bilang ribuan, puluhan ribu sebetulnya, Pak, karena itu tersebar di level pusat maupun di semua pemerintah daerah. Kemudian diprivatisasi, sebagian itu masuk dikelola kemudian oleh masyarakat, tapi yang besar-besar ini tetap dalam kelolaannya SASAC. Nah, SASAC itu menurut saya kuncinya adalah satu, dia itu pemerintah Cina berani mengambil kemudian para manajemen profesional untuk duduk mengelola SASAC. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari seluruh diaspora Cina yang sudah berpengalaman di Amerika dan Eropa. Seluruhnya panggil, pimpin SASAC. Tapi untuk mencegah dan menjaga supaya tidak keluar jalur, di Cina itu kan yang paling dominan Partai Komunis Cina, ya, Pak. Satu-satunya partai yang memang mengelola negara. Jadi di setiap BUMN yang menjadi anggota SASAC, maka kemudian ada satu orang perwakilan dari PKC ditaruh, Pak. Istilahnya yang kita kenal mungkin beberapa tahun lalu sebagai petugas partai itu benar.
memang ada perwakilan PKC ditaruh di setiap BUMN yang menjadi anggota SASA. Jadi kombinasi antara manajemen profesional dan juga kemudian representasi dari negara lewat PKC duduk. Dewan Komisaris, Pak, kalau kita istilahkan di sini sebagai Dewan Komisaris, pengawas. Ya, itu jelas. Target-targetnya jelas, sehingga kemudian pada saat booming investasi masuk ke Cina, 80-an, 90-an, terus begitu, itu kemudian perusahaan-perusahaan ini bisa menangkap peluang-peluang dengan cukup cepat begitu ya, Pak. Mungkin strategi-strateginya kita sudah kenal cukup banyak ya, jadi mungkin tahap-tahap awal PMA boleh masuk, tapi kemudian ada perjanjian, Pak, kaitannya dengan transfer of knowledge, terkait dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat dalam situasi terakhir, itu Cina nggak lagi kejar itu ya, Pak. Misalnya Tesla ambil 2 tahun lalu mereka punya pabrik di Shanghai, Beijing. Jadi Cina bilang, kami nggak perlu Tesla bilang bahwa kami akan transfer teknologi, kami akan macam-macam, enggak. Tapi dia bilang bahwa Tesla tidak mungkin akan bisa tumbuh sendiri tanpa bantuan supporting industry. Supporting industri-nya itu yang kemudian dibuat oleh pemerintah Cina, sehingga harapannya seluruh supporting industri untuk mendorong kepada electric vehicle ini, Tesla sebagai saya bilang maestronya EV ini, bisa kemudian diambil oleh pemerintah Cina, sehingga pada saat dia sudah kuasa itu, maka kemudian tinggal selangkah lagi masuk untuk menjadi pesaingnya Tesla. Itulah yang mereka sudah kerjakan juga untuk industri, misalnya kaitannya dengan handphone ya, Pak. Dulu kan mereka juga kejar dengan cara yang sama. Jadi kenapa kemudian tumbuh industri-industri baru, Huawei gitu ya, sebagai pemain dunia, atau Oppo gitu kan, awalnya juga karena mereka awalnya dari start supporting industry, itu dikembangkan terus, sehingga kemudian langkah berikut mereka masuk. Sehingga langkah-langkah ini menurut saya ya, ada strategi yang cukup baik dari Cina, dalam konteks ini kalau BUMN-nya itu lewat SASAK-nya itu yang kemudian mereka bisa berkembang sebagai para pemain kelas dunia ya. Jadi kalau kita lihat di sana, Pak, listnya kan nomor 2, nomor 3 ada Sinopec, ada Sinok, ada State Grid ya, ada ICBC, itu semuanya adalah perusahaan milik negara, Pak. Ya gitu. Kalau tadi pertanyaan Pak Nasrul juga, bagaimana itu di Temasek dan Khazanah gitu ya, Pak ya, yang membedakan ya. Jadi kalau kita cek di Malaysia, kita tanya ada nggak Kementerian BUMN, nggak ada kan. Yang ada itu ya Temasek atau Khazanah. Pertanyaan berikutnya, yang menguasai hajat hidup orang banyak siapa yang pegang? Kalau di Malaysia berarti itu kembali kan ke Kementerian Teknis ya, seperti kita masa lalu lah. Jadi kalau urusan-urusannya dengan hajat hidup orang banyak tidak ada di dalam grupnya Khazanah, yaitu kembalikan di bawah koordinasi Kementerian Teknis. Jadi itu yang membuat kenapa yang masuk dalam portfolionya Khazanah itu memang yang orientasinya itu sebagian besar ya, Pak, komersial motif, supaya mereka bisa berkembang menjadi perusahaan-perusahaan global ke depannya ya. Tapi kemudian dalam praktek mereka bagi dua, ada yang satu komersial, kemudian ada yang tadi satu lagi yang strategik ya. Satu lagi mungkin pertanyaan Pak Darmadi ya, Pak, Pareto tadi ya, Pak, kira-kira Pareto oke apa nggak oke? Kalau menurut saya kalau Pareto berarti nggak oke lah, Pak. Artinya kita bisa melihat bahwa dari segi aset, Pak, 8.000 triliun, tapi kalau return on asetnya cuma 1% atau profit marginnya di bawah 5%, yaitu artinya ada something wrong dengan pengelolaan BUMN ya. Berarti mereka tidak mampu mengelola produktivitas, tidak mampu mengelola efisiensi dan seterusnya ya, Pak. Sehingga mungkin tadi kalau kemudian kita mau masuk ya, dan konteksnya strategi Pak Tandria Bank tadi, holding company ya, dalam rangka untuk memutus span of control dari kementerian, kalau kita harus urus sampai 105 atau 140 BUMN, tapi sekarang misalnya pemerintah, Kementerian BUMN cukup lewat setiap holding company yang ada, saya kira itu akan jauh lebih mudah dan jauh lebih efisien. Cuman pertanyaannya adalah, holding company itu kan konsepnya adalah value creation ya, Pak. Jadi kalau ada 4 perusahaan digabung dalam satu holding, nilainya bukan sama dengan 4, mestinya sama dengan 7. Kalau sama dengan 4 itu artinya buang-buang waktu, Pak. Apalagi sama dengan 3, itu namanya value destroyed. Pertanyaannya, ada nggak sudah jadi holding mengalami value destroyed? Itu problemnya. Karena ada beberapa kemudian holding yang sudah jalan kan value destroyed. Ya, sebetulnya kita lihat, ya, kalau kita bicara value creation kan ujung-ujungnya sebetulnya kita lihat bottom line-nya, Pak, angka bottom line-nya kan, Pak. Bottom line itu rapotnya itu merah atau positif sebetulnya, secara umum ya. Sehingga kalau itunya tidak bisa dikelola,
malah rapotnya merah, saya kira there is something problem dengan pengelolaan holdingnya. Itu yang saya kira konsepnya. Holding bukan cuma sekedar mengurangi jumlah BUMN, tapi value creation-nya tercipta apa tidak begitu ya. Ya. Ya Pak, jadi kalau menurut saya ada yang beberapa sudah lebih well established Pak, sudah mengalami perubahan-perubahan. Dulu Bapak ingat misalnya awalnya kita punya yang namanya kita sebut sebagai operational holding. Yang namanya Semen Gresik Holding, Pusri Holding itu operasional. Karena banyak bermasalah, ditarik ke atas menjadi sekarang modelnya adalah strategic holding, menjadi Pupuk Indonesia Holding, menjadi Semen Indonesia Holding. Itu mengurangi berbagai macam dampak dari persaingan antara induk dengan anak ya Pak. Sehingga value creation-nya lebih bisa tercipta gitu ya. Jadi menurut saya beberapa sudah lebih well established, tapi masih ada dalam pandangan saya beberapa yang dikelola itu masih belum sepenuhnya seperti itu begitu ya. Sehingga tadi saya lihat angkanya itu bottom line menjadi merah gitu Pak. Ya itu misalnya Pak ya. Nah, itu menurut saya perlu ada perbaikan Pak. Ya saya kira pada akhirnya menurut saya ya pengelolaan holding itu mungkin ujungnya yang ideal itu yang menuju kepada model pengelolaan sebagai strategic holding ya Pak, tidak lagi operational holding sebetulnya. Menurut saya operational holding itu adalah target jangka pendek sementara gitu loh. Sehingga jangka panjangnya dia harus lebih kepada level strategik, memberikan guidance secara besar saja kepada seluruh anak-anak perusahaannya. Dia tidak disibukkan lagi dengan kegiatan operasional sebagai holdingnya Pak. Itu saya kira dalam jangka panjang nanti akan berubah menjadi seperti itu ya. Dan memang agak berbeda both Temasek or Khazanah itu kan dua-duanya sebagai model pengelolaan portfolio ya Pak ya. Jadi kalau portfolio artinya apa ya, saya sebagai manajer portfolio saya akan buy or sell tergantung kepada prospek dari portfolio yang saya pegang begitu ya. Meskipun tadi Pak Tanri bilang ada beberapa yang sifatnya strategik, mereka betul-betul memang kelola ya Pak dalam perhatian yang lebih banyak ya. Dan dalam konteks kelembagaannya memang kan dilihat kalau Khazanah itu Prime Minister ex officio appointed as chairman. Di dalam statutanya Temasek, Presiden Singapura harus memberikan persetujuan. Atas persetujuan Presiden Singapura maka boleh penunjukan posisi strategis di Temasek itu bisa dilaksanakan. Jadi governance-nya negara tetap ada lewat perwakilan-perwakilan itu Pak yang terjadi ya Pak. Nah, mungkin tadi saya gabung saja Pak Martin ya sama Pak Doni ya. Pak Martin ya, saya setuju Pak bahwa PSO itu menjadi hal yang problem ya Pak. Jadi saya gembira bahwa di dalam RU baru amandemen itu PSO diatur secara lebih baik, lebih komprehensif, sehingga harus ada tanggung jawab. Siapa yang nanti taking care terhadap aspek pembiayaannya pada saat itu dikerjakan. Kan kita sudah lihat sama-sama lihat ya. Orang semua bicara mengenai bagaimana kesulitan BUMN infrastructure sekarang ini. Kan kalau ditanya sebetulnya mereka mau nggak mengerjakan proyek-proyek itu? Mungkin sebagian kalau jawabnya jujur mungkin saya nggak mau. Kami nggak mau karena buat segi komersial bisnis mungkin itu nggak terlalu masuk dalam hitungannya. Tapi kan ini penugasan negara. Sehingga pada saat kemudian timbul masalah-masalah dengan financial problemnya, ya mestinya kan negara mestinya segera taking care ya Pak. Atau Pertamina suruh bikin kegiatan BBM satu harga semua misalnya. Itu atas beban biaya siapa? Sehingga itu tentu akan membuat neraca perusahaan BUMN menjadi tidak bagus. Karena ada faktor-faktor ini begitu ya. Sehingga dengan undang-undang ini diatur jelas bahwa nanti penugasan berikutnya harus ada koordinasi Menteri BUMN, Menteri Teknis, Menteri Keuangan, saya kira akan menjadi bagus. Bahwa kemudian BUMN tidak akan menjadi beban terakhir ya, yang harus mereka melaksanakan penugasan PSO ini ya, saya kira itu. Dan yang penting juga saya kira, ini kaitannya dengan pertanyaan Pak Doni ya, kalau ada 3 hal yang paling penting menurut saya Pak, tadi sudah disampaikan saya setuju dengan Pak Tanri dan juga Pak Fajar ya. Pertama memang posisi status BUMN-nya saya kira itu harus jelas. Kedua tujuan BUMN-nya ya. Tadi juga pertanyaan dari Pak Tommy ya sebetulnya ya. Tujuan BUMN-nya saya kira harus dibuat menjadi lebih simpel lah ya Pak. Kita kan ada 5-6 tujuan yang kalau semuanya mau dikerjakan saya kira apa BUMN cukup punya waktu, kesempatan nggak buat mengerjakan itu semua. Ya. Jadi menurut saya apakah akan menjadi lebih simpel saja bahwa tujuan-tujuan utamanya itu terkait saja dengan aspek misalnya harus
bisa diukur untuk BUMN-BUMN yang sifatnya komersial, targetnya seperti apa, dan kemudian BUMN-BUMN yang memang penugasannya untuk PSO itu juga harus jelas. Sehingga dibagi itu saja. Jadi misalnya ada di dalam pasal ini masih misalnya melakukan pemberdayaan, mendukung kemitraan dengan mikro, kecil, macam-macam, iya bisa, tapi apakah itu tetap jadi fokusnya BUMN apa enggak sih sebetulnya gitu ya Pak? Atau usaha-usaha rintisan banyak sekali nih. Ini kan mungkin tugasnya Kementerian Perhubungan, bukan tugasnya BUMN misalnya ya. Kita bisa lebih press lagi nggak? Sehingga bisa lebih fokus Pak. Ya itu makanya Pak Toto tadi saya katakan di pasal 3 itu kelihatannya itu kan biasa-biasa saja tujuannya. Tidak ada kekhususan. Yes. Maka saya lebih pendapat dicari yang khusus. Betul Pak. Yang menyangkut di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu saja cukup. Iya Pak. Saya kira demikian Pak Ketua, jawaban dari saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih.